Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya awali, ini mohon maaf nih, kata-katanya agak berat nih, habis nangis nih. Saya awali dengan anakku yang ganteng, Muhammad Rizky, dan anakku yang cantik, Siti Nurul Laila. Saya sebagai orang tua sangat bersyukur sekali pada hari ini dan bahagia tentunya pada hari ini Sabtu tanggal 4 Oktober 2025 telah terlaksana hijab dan qabul anakku Rizky dan Siti Nurul Laila. Dan alhamdulillah Pak Kiai Zainal Arifin sebagai saksi mengatakan sah. Artinya apa? Artinya saat ini anakku Rizky dan Lala sudah resmi menjadi suami istri secara agama maupun secara catatan sipil. Oleh karena itu, saya sebagai orang tua saat ini pula tidak bisa mencampuri urusan keluarga kalian. Kalian berdua akan menentukan ke depan arah rumah tangga kamu. Dan Bapak hanya selalu berdoa, mudah-mudahan kamu berdua mampu mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warohmah. Dan tadi ada tambahan dari Bapak Penghulu, harus ada manfaatnya di masyarakat. Jadi Bapak berharap semoga nanti anakku Rizky mampu mengendalikan keluarga, mampu memimpin keluarga untuk menenangkan keluarga, menenteramkan keluarga, mencintai, saling mencintai dan bermanfaat di lingkungan yang akan Anda tinggalkan. Sebelumnya saya tutup, Bapak ada beberapa pesan, ini mungkin penting sekali ya untuk anakku Rizky dan anakku Lala. Ada beberapa pesan. Yang pertama, tanamkan dalam hatimu masing-masing dan selalu diingat. Kalimatnya sederhana, jadi tanamkan dalam hatimu masing-masing dan selalu diingat. Apa itu? Kamu harus tanamkan dalam hatimu, saya tidak boleh gagal dalam berumah tangga. Dan itu harus selalu diingat. Saya tidak boleh gagal dalam berumah tangga. Itu harus juga selalu diingat, karena itu sebagai benteng apabila ujian ataupun godaan, yang itulah yang akan membentengi kalian berdua. Terus yang kedua, pesan Bapak adalah saling mengerti, saling memahami, dan saling merasakan antara suami dan istri. Yang Bapak maksud di sini adalah misalnya saya contohkan dari anakku Rizky dulu.
mungkin memahami, mengerti dan merasakan apa yang ada di istrinya. Mungkin bisa merasakan betapa capeknya istri saya ya, menyiapkan segala keperluan saya untuk bekerja di kantor. Direnungi, ditanyakan dalam diri kita sendiri betapa kerjanya tidak habis-habis di rumah, mungkin membersihkan rumah, merapikan anak dan sebagainya yang tidak ada habisnya. Nah, itu harus dirasakan juga oleh anakku Rizky. Tapi saya tetap selalu berdoa untuk istriku, semoga tetap sehat selalu lahir batin, dan tetap saya akan mencintainya, menyayanginya. Nah, untuk Lala juga mungkin juga harus bisa merasakan apa yang dirasakan oleh suami. Mungkin setelah kamu dari pagi-pagi mengantar suamimu kerja, ya, pagi-pagi mengantar kerja, setelah berangkat kerja, bertanya dengan dirimu sendiri, suami saya pasti capek bekerja untuk keluarga, bertanggung jawab untuk keluarga, di jalan pasti lelah, bising kendaraan, kena debu, mungkin di kantor diomeli pimpinan, kerjanya salah, diomeli dan sebagainya. Saya sangat ngerti, tapi saya akan mendoakan, tetap aku mendoakan sehat lahir dan batin, aku tetap akan menyayangi. Jadi dua-duanya, batinnya diketuk, hatinya untuk saling mendoakan, saling memahami, saling mengerti, saling merasakan. Itulah ikatan batin yang tidak akan bisa diterobos oleh godaan apapun. Itu diingat-ingat betul pesan Bapak ini. Terus ini yang terakhir, saya mengambil, kalau mau mengatakan hadis juga takut, kita nggak tahu ya, takut salah. Saya pernah mendengar begini, atau ini ungkapan atau apa, saya tidak pernah tahu ini ya, takut salah aja. Cuma saya sampaikan begini, saya pernah mendengar, penuhilah duniamu seolah-olah kau akan hidup selamanya, dan penuhilah, maksimalkan akhiratmu seolah-olah kau akan hidup, karena akan mati besok. Jadi maksud saya sini, anakku berdua, itu kamu dituntut bekerja keras untuk menempuh dunia. Kebutuhan kamu bekerja keras ya, seolah-olah kau akan hidup selamanya, bekerja keras. Nah, kamu pikirkan berdoa harus punya konsep jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Kalau udah bicara berjangka panjang berarti bicara tempat tinggal, rumah. Mungkin bisa juga kamu kasih program juga sekarang naik haji paling terakhir. Itu niat paling bagus. Jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, dan naik haji. Itu kamu konsep, kamu rintis dari sekarang, mengatur ekonomi yang benar, ya, yang tidak perlu, tidak pernah, nggak usah dipaksakan. Jadi tanpa kamu mengatur konsep yang jelas, kamu akan gagal. Tapi kalau udah kamu perhitungkan dengan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, insya Allah kamu berdua akan sampai ke titik yang diharapkan. Nah, ini sebaliknya, kejarlah akhiratmu seolah-olah kau akan mati besok. Jadi Bapak menekankan di sini, jalani perintah agama, jalani perintahnya, tinggalkan larangannya. Kalau di dunia tadi punya target-target, untuk akhirat harus ada target juga. Target-target ibadah kamu ciptakan, target-target ibadah di luar yang perintah wajib kamu ciptakan. Juga target-target sedekah kamu tingkatkan, karena sedekah yang akan mempermudah rezekimu sendiri itu.
Jangan sampai tidak paham dengan sedekah. Kalau ngetrennya sekarang, mungkin sekarang ada istilah Jumat Berkah. Mungkin bisa dimulai dari 5 bungkus nasi, kasih yang berhak menerima. Besok ada rezeki lagi, tambah lagi 10 bungkus nasi, kasih yang berhak menerima. Itu saya rasa itu aja. Bapak akan saya simpulkan semuanya. Anakku Rizky dan anakku Lala harus sukses di dunia, artinya tidak sombong, tidak ujub, tidak ria ya. Harus sukses di dunia dan jangan sampai gagal untuk menuju akhirat. Itu yang paling penting ya. Saya ulangi sekali lagi, harus sukses di dunia, jangan sampai gagal kamu menuju akhirat. Artinya tidak menjalankan perintah agama, tidak bersedekah, kamu pikir itu semua akan memperkecil rezeki kamu ya. Yang paling terakhir, kamu tidak boleh sedikit pun melukai hati orang tuamu. Orang tuamu ada berapa? Ada 4, betul. Jangan sedikit pun kamu menyentuh, melukai perasaan hati orang tuamu. Itu adalah masa depanmu. Dibahagiakan orang tua itu. Bahagiakan tidak dengan harta, dengan ucapan yang manis, yang lembut, yang tidak menyentuh perasaan. Itu orang tua udah bahagia. Ya saya rasa ini aja, anakku Rizky, anakku Lala. Kalau diteruskan nanti bisa 1 jam 2 jam, ini nggak selesai. Ini sedikit aja, nanti ini udah dikit-dikit sama panitia ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ayahanda tercinta Bapak Heri Mantono yang telah memberikan nasihat untuk kedua mempelai di hari ini ya. Sajane mantene yo muanter